Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kedua kali ini, mata kuliah K3, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam pencegahan kecelakaan kerja. Bahwasanya kita sudah mengenal apa itu K3, kemudian bahaya yang ditimbulkan seperti apa, dan resikonya seperti apa, ya bentuk-bentuk kecelakaan kerja seperti apa. Maka selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah untuk pencegahan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu sifatnya tidak direncanakan ya, unplanned, kemudian terjadi secara tiba-tiba atau suddenly bisa saja terjadi secara tiba-tiba, yang pasti menghentikan proses yang direncanakan juga, kemudian juga tidak diinginkan dan mengakibatkan banyak hal ya, baik itu merugikan secara fisik, material ataupun kerugian gitu ya, baik itu meninggal, penyakit akibat kerja, cedera ya bagi pekerjanya sendiri, maupun kerusakan aset ya, bagi tempat bekerja, kerusakan lingkungan maupun peningkatan liabilitas. Kemudian accident atau kecelakaan ini sebetulnya bisa kita hindari kalau kita mengurangi penyebab-penyebabnya, gitu ya. Ya dengan melengkapi prosedur kerja, kemudian kita membuat identifikasi terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat bekerja, lalu kita melengkapi sarana dan prasarana dalam hal menjaga keamanan dan keselamatan ya, seperti APD dan sarana prasarana lainnya ya, kita bisa melakukan itu. Jadi secara tindakan itu kita bisa cegah kecelakaan itu dari SOP-nya, dari pendidikan ya bagi pekerjanya, kemudian juga dari sisi peraturan-peraturan ini bisa dicegah accident. Selain kondisi juga dari perilakunya si pekerja. Jadi dua faktor ya, dari pekerja maupun dari lingkungan ya, kita atur semuanya. Nah, accident atau kecelakaan ini tentu kalau kita tidak lakukan pengurangan penyebab ya, dan juga pencegahan accident, maka akan banyak hal yang diakibatkan gitu ya, akan banyak hal yang terganggu. Misalnya yang disebut dengan PEPS ini ya. PEPS itu berarti yang pertama adalah plan, process, and premise. Jadi tujuan atau pekerjaan kita terganggu, kemudian equipment ini adalah sarana dan prasarana, alat-alat di sekitar tempat bekerja rusak ya, environment lingkungan kerja kita juga mungkin secara fisik ya terganggu, ada polusi misalnya ataupun gas beracun di lingkungan kita ya, kerusakan lingkungan seperti itu. Kemudian people ini berarti ya pekerjanya, manusianya bisa merasakan sakit ya, kemudian luka misalnya seperti itu, atau bahkan sampai kematian ya, meninggal dunia. Lalu sistem di dalam pekerjaan itu sendiri juga pasti akan terganggu. Itu adalah akibat-akibat daripada kecelakaan. Teori kecelakaan, jadi ada teori domino, efek domino, di mana sebelumnya kita sudah membahas bahwa kerugian yang terlihat itu mungkin sedikit ya, kerugian yang tidak terlihat bisa jadi banyak. Nah, ini dikarenakan ada efek domino yang saling berkaitan, kemudian ada single factor teori, ada multiple faktor teori. Jadi teori-teori di mana faktornya bisa dari satu faktor, di mana nanti satu faktor itu menjadi titik daripada penyebab kecelakaan, atau multiple faktor, faktor-faktor yang saling berinteraksi menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada teori 4MS ya, kemudian energi teori dan teori de Rimer ya, ini teori tentang kecelakaan. Untuk teori domino, jadi teori domino ini yang saling berkaitan dari sumber kecelakaan seperti itu ya. Misalnya kita anggap faktor-faktornya ini saling berkaitan A, B, C, D, E ya, maka kita bisa melakukan pengendalian itu di salah satu faktornya gitu ya. Nah, misalnya di dalam hal tindakan kita atau kondisi berbahaya kita amankan, maka efek domino bisa diatasi ya, kecelakaan bisa dihindarkan tentunya seperti itu. Jadi kita harus melihat efek domino yang berperan di situ apa saja untuk bisa menghindarkan dari kecelakaan atau cedera atau rusak ya. Kita mengendalikan dan meniadakan perbuatan atau kondisi yang
membahayakan. Itu adalah bentuk pengendalian ya. Kita kendalikan satu bagian yang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Lalu yang disebut dengan perbuatan berbahaya itu apa, atau unsafe action itu apa gitu ya. Misalnya menjalankan mesin peralatan tanpa wewenang gitu. Ya, jadi orang yang tidak punya kapasitas atau kualitas ya di bidangnya ya jangan diberikan gitu, karena nanti akan menjalankan mesin-mesin ini tanpa pengetahuan yang akhirnya membahayakan. Kemudian menjalankan mesin peralatan dengan kecepatan yang tidak semestinya ya, di luar dari prosedur. Lalu membuat alat pengaman K3 yang tidak berfungsi, kemudian lalai dalam penggunaan APD, mengangkat barang dengan cara yang salah ya. Jadi di sini cara ataupun daripada sikap ya, atau dari sarana dan prasarana yang tidak mendukung itu saling berkaitan untuk menciptakan sebuah kondisi unsafe action atau perbuatan berbahaya ya. Lalu mengambil posisi pada tempat yang berbahaya, membetulkan mesin dalam keadaan jalan, kelalaian ya, itu bersindah gurau tidak pada tempatnya, ya semua ini akan memberikan efek kecelakaan ya dari perbuatan yang berbahaya atau unsafe action. Jadi perbuatan berbahaya ini akan bisa kita gunakan untuk mencegah efek domino dari suatu kecelakaan. Jadi kita harus mengendalikan perbuatan berbahaya ini menjadi perbuatan yang sesuai prosedur ya, tidak berbahaya. Nah, kenapa perbuatan tidak aman dilakukan? Ya, bisa terjadi karena kurang pengetahuan, karena kurang keterampilan, tidak ada kemauan untuk belajar, tidak ada kemauan untuk mengetahui ya. Kemudian faktor kelelahan ya juga bisa, sehingga ada batas maksimal ya pekerjaan seseorang itu juga selain dari ketidakoptimalan lagi dalam bekerja tentu adalah menghindarkan dari kecelakaan. Lalu jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan orangnya gitu ya, gangguan mental dan kesalahan dalam sifat atau tingkah laku manusia ya yang tidak mau untuk mengikuti prosedur ya. Ini bisa menyebabkan perbuatan yang tidak aman tadi atau berbahaya tadi. Sedangkan kondisinya, jadi kalau yang tadi perbuatan, kalau yang kedua adalah kondisinya. Ya, kondisi ini apakah bisa dikendalikan juga? Bisa gitu ya, dengan cara kita menggunakan pelindung atau pengaman. Ya, kalau pelindung dan pengamannya tidak memadai, nah ini bisa menyebabkan kondisi berbahaya. Peralatan atau perkakas yang rusak tetap digunakan, ini kondisinya berbahaya. Penempatan barang yang salah juga kondisinya berbahaya. Sistem peringatannya tidak memadai, menciptakan kondisi yang berbahaya, dan seterusnya. Jadi itu bedanya. Kalau yang tadi perbuatannya yang berbahaya, unsafe action, nah yang ini adalah kondisinya yang berbahaya atau unsafe condition. Jadi dari dua faktor inilah kita bisa melakukan pengendalian untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian penyebab terjadinya kondisi yang berbahaya itu apa saja? Nah, selain dari tindakan yang berbahaya tadi, kemudian kondisi yang berbahaya tadi, ya, beberapa faktor lainnya juga berpengaruh ya, seperti energi, material, machinery atau mesin, kemudian struktur atau tempat. Ini lebih kepada kondisi ya, kondisi yang berbahaya. Nah, disebabkan oleh apa ya? Mungkin lingkungan yang tidak sesuai, ya kesalahan atau desain dari konstruksi, ketidaksiapan ataupun ketidakadaan sarana dan prasarana ini menyebabkan kondisi berbahaya. Lalu berikutnya adalah the accident triangle ya, triangle atau segitiga kecelakaan gitu. Jadi yang pertama adalah tentang standar praktis atau praktek yang standar untuk kondisi yang standar itu seperti apa. Begitu itu harus kita tetapkan gitu ya. Kondisi yang aman bagaimana, kondisi yang berbahaya itu bagaimana. Nah, nanti kita akan membuat apa dari identifikasi kondisi yang berbahaya itu apa akibatnya. Nah, itu harus kita rumuskan. Ini hierarki dari kondisi yang berbahaya tadi, penyebab ya. Ini bisa kita
kurangi gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti accident ya tadi, accident pertama, lalu efek-efek daripada accident-nya. Kemudian tadi sebelumnya sudah dibahas tentang rasio of accident ya. Jadi dari penyebab ini banyak sekali, sehingga kita bisa mengurangi kecelakaan itu dengan mengurangi penyebabnya ya. Penyebabnya harus kita cari, harus kita kendalikan. Intinya seperti itu. Kemudian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atau ketidakselamatan ya pada K3 ini adalah tentu dari faktor behavior ya orangnya, kemudian kondisinya ya, technical, lalu sistem dan juga organisasinya. Ini yang paling harus kita kendalikan paling bawah begitu. Jadi bentuk pengendaliannya adalah yang paling awal terjadi. Ini perkembangan pelaksanaan K3. Jadi harus diminimalisir ya, accident rate atau rata-rata accident-nya dari waktu ke waktu harusnya semakin baik ya, baik itu dari sisi fasilitas, prosedur, kemudian pengetahuan orangnya atau subjeknya ya, ini harus dilakukan terus-menerus begitu. Faktor manusia menjadi yang sangat penting ya di dalam pengendalian kecelakaan kerja gitu ya, dari sisi scientific knowledge atau pengetahuannya, pendidikannya, juga termasuk kesadarannya ya, kesadaran dan tanggung jawabnya. Ini yang paling penting juga bagi faktor manusia. Kemudian integrasi dan aplikasi, jadi semua saling berkaitan ya, tidak hanya manusia sebagai subjeknya, di mana dia dibekali dengan keterampilan, pendidikan maupun yang di situ dituntut juga adalah behavior ya, atau kepatuhannya dia terhadap regulasi. Nah, selain manusia yang harus kita kendalikan untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan, accident, ini adalah sistem ya, di mana di dalam sistem itu ada prosedur, ada penilaian terhadap risiko, kemudian ada investigasi terjadinya kecelakaan, kemudian juga pelatihan-pelatihan terhadap K3. Nah, ini harus dilakukan. Nah, selain itu juga dari sisi fasilitas. Ya, fasilitas ya, fasilitas ini penting sekali untuk mendukung bagaimana pekerjaan kita itu juga aman ya. Jadi harus ada fasilitas-fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan ya pada saat kita bekerja. Jadi di sini manusia, sistem, manajemen sistem dan juga fasilitas ya harus terintegrasi. Kemudian human factor atau faktor manusia, jadi ini bisa berkenaan dengan individual, orang per orang, atau secara organisasional, bagaimana tim di sini, kemudian job atau pekerjaannya, gitu ya. Jadi human factor di sini individu ini maksudnya adalah kepada kompetensi orang per orang, attitude ya, lalu kapabilitas di dalam pekerjaannya dan pengetahuannya tentang resiko-resiko atau bahaya-bahaya. Lalu untuk organisasi ini kepada kepemimpinan, ya, kemudian sumber daya dan sistem di dalam organisasi tersebut, kemudian juga dari sisi pekerjaannya, jadi apa yang dikerjakan oleh seseorang atau human factor ini, apakah sesuai, kemudian prosedurnya berjalan dengan baik, lalu alat-alat ataupun lingkungannya juga berjalan. Nah, ini human factor pun tidak hanya sendiri ya, membutuhkan interaksi dari yang lainnya, dipengaruhi oleh organisasi maupun dari pekerjaannya ataupun alat-alat yang digunakan. Kemudian elemen-elemen human elemennya atau elemen manusia juga bisa menentukan ukuran dari keamanan seseorang ataupun di tempat bekerja. Begitu yang dibahas tadi adalah secara individual, secara organisasi maupun pekerjaannya. Kemudian ada model human error
yang lainnya yang disebut dengan reason Swiss cheese ya. Jadi dari segi ditelusur dari penyebabnya, itu bisa alasan-alasannya kenapa terjadi accident ya. Mungkin ada aktivitas yang dilakukan seperti apa, kemudian ketidakamanan dalam pekerjaan atau unsafe act, kemudian ketidaksesuaian kondisi ya untuk bekerja, kemudian unsafe supervisor ya, di sini kepemimpinan diperlukan, kemudian sistem. Jadi disinilah kegagalan laten yang bisa menyebabkan injury ataupun accident gitu. Jadi ditelusur dari alasan-alasan kegagalan-kegagalannya tadi. Kemudian human factor ini nanti akan menentukan tindakan yang berbahaya ya, tindakan yang berbahaya yang sudah kita bahas tadi. Tindakan yang berbahaya ini ada unintended action atau error, kemudian intended action ya, atau kesalahan. Ini lebih kepada kesalahan ataupun kelalaian ya. Itu yang menjadi faktor tindakan yang berbahaya. Kemudian tipe dari kegagalan itu bisa karena faktor kelalaian ya, atau faktor kecelakaan gitu ya, situasi yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini harus dicari apakah kegagalan tersebut berasal dari kelalaian atau kesalahan ketidakmampuan atau dari murni kecelakaan ya, situasi yang tidak diinginkan atau situasi yang tidak terkontrol. Kemudian spektrum dari faktor manusia ini macam-macam ya, tentu dari aspek pengetahuannya tadi, pemahamannya tadi, juga desain dari tempat bekerjanya akan mempengaruhi faktor manusia di sini, kemudian juga alat-alat yang digunakan, ya, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan, desain pekerjaannya, informasi dan faktor personal. Ya, faktor personal ini berkaitan dengan fisik maupun psikis dari seseorang, ya, juga berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Ya, ini juga harus dikendalikan. Ya. Lalu kasus-kasus kecelakaan ya cukup banyak ya yang ada di sekitar kita, tergantung daripada tempat yang kita gunakan untuk bekerja seperti itu. Ada banyak sekali, nanti bisa diidentifikasi ya di tempat bekerja masing-masing. Kemudian single factor teori. Tadi kan kita sempat bahas tentang teori-teori kecelakaan ya. Ada efek domino, kemudian teori domino, kemudian teori alasan ya, reasons. Lalu ini ada single factor teori, di mana pendapat individu yang tidak pernah memahami dan mengetahui pencegahan kecelakaan dan penyelidikan kecelakaan gitu. Jadi untuk pengendalian itu terdiri dari pencegahan ya, kemudian ketika sudah terjadi maka dilakukan penyelidikan kecelakaan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut sehingga tidak terulang kembali. Lalu kalau multiple factor, berarti faktornya ada banyak ya. Kalau yang single factor adalah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan. Kalau multiple factor ada banyak ya. Selain tadi sistem, kemudian juga bentuk pengendalian ya, orangnya, mesinnya, medianya, manajemennya ya, organisasinya dalam hal ini dan juga sistemnya, alat-alatnya, orangnya ya. Ini faktor yang mempengaruhi K3. Untuk dari manusia, selain pendidikan, pengetahuan, ya, faktor lainnya bisa mempengaruhi juga ya, seperti usia. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya untuk menempatkan posisi-posisi tertentu yang cukup berbahaya ini adalah pada usia-usia tertentu ya, usia yang produktif atau tidak lanjut usia begitu. Kemudian jenis kelamin ya, laki-laki dan wanita ini tentu juga akan berpengaruh. Fisik ya, fisik juga yang
tidak berbahaya tentunya ya. Kemudian skill, pengetahuan, pendidikan, sikap, perilaku, bagaimana dia bisa mentaati peraturan, nah ini sangat berpengaruh. Motivasi juga seperti itu, emosional ya, faktor psikis juga sangat menentukan terjadi atau tidaknya kecelakaan. Kemudian mesin ya, alat yang digunakan, tentu ukuran, berat, bentuk ya, secara fisik ini harus diperhatikan juga bagian-bagian yang berbahaya, alat-alat mudah pecah, alat-alat mudah luka, melukai ya, tajam dan seterusnya. Kemudian media di sini juga lingkungan ya, termasuk dalam hal ini suhu, lingkungan, kelembapan, sirkulasi udara ya, yang mana ketika sirkulasi udara tidak baik maka akan menimbulkan efek eksidennya adalah penyakit tentu ya, faktor ke arah keselamatan dalam hal kesehatan. Lalu kebisingan, debu, emisi gasnya, intinya adalah lingkungan untuk media ini. Lalu manajemen ya, ada organisasi, kemudian sistem yang ada di situ, prosedur, kebijakan, uraian tugasnya ya. Lalu control measure atau pengukuran, dalam hal ini kontrol pengendalian terhadap kecelakaan ya. Ada teknik statistik ya. Jadi kita harus mengidentifikasi bahaya-bahaya apa yang ada di sekitar kita, di lingkungan kerja kita. Kemudian kita membuat mungkin identifikasi juga tentang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kecelakaan ya. Jadi tidak hanya faktor penyebab kecelakaan ya, tapi juga tindakan-tindakan yang menyebabkan kecelakaan, kemudian juga kondisi ya, menilai resiko yang mungkin akan diakibatkan dari kelalaian ataupun ketidaksesuaian prosedur ya. Lalu analisis tentang penyebab, kemudian fishbone analysis ya, toksisitas, jadi semua controlling terhadap sistem itu sangat penting, data-data dan identifikasi bahaya. Energi teori ini bahwasanya penyebab kecelakaan adalah transfer energi ya. Teori ini disebut juga energi rilis teori. Kontrol strategi ya, strategi kontrol. Jadi kita harus menghindarkan penggunaan energi yang berpotensi berbahaya, lalu menekan jumlah energi yang digunakan, mencegah terlepasnya energi. Ini kalau di industri ya, mungkin ya, kontrol strategi ini berlaku ya. Kemudian teori Derimer ya, penyebab kecelakaannya dikelompokkan menjadi dua, immediate causes dan contributing causes. Kalau immediate causes termasuk dalam hal ini adalah perbuatan dan kondisi yang berbahaya. Kalau contributing causes ini adalah kondisi fisik dari pekerja dan juga peraturan atau kebijakan dari manajemen. Jadi semua faktor ini sangat berpengaruh. Perbuatan, kemudian kondisi yang termasuk dalam immediate cause, dan juga kondisi fisik pekerja dan sistem ya, kebijakan atau aturan sistem, termasuk contributing causes. Penyebab kecelakaan ini harus diidentifikasi ya, apakah itu karena dari sisi perbuatan, berarti manusianya ataupun SOP-nya itu ya, atau kondisi yang berbahaya, misalnya dari ketidakadaan dari sisi fasilitas ataupun alat-alat yang digunakan, lingkungan itu ya, tentang kondisi. Nah, ini harus diidentifikasi penyebab-penyebab kecelakaan ini. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi akibat daripada kecelakaan ya. Baik itu bagi manusia, bagi lingkungan, bagi alat-alat atau efek material yang mungkin bisa terjadi, kemudian juga kepada mungkin aktivitas yang bisa terganggu. Lalu ini adalah
penyebab terjadinya suatu accident itu tadi sudah kita identifikasi, ada dari tindakan yang tidak aman, ada dari kondisi yang tidak aman. Nah, kedua-duanya ini diakibatkan karena lemahnya manajemen ataupun sistem, sehingga kita harus membuat identifikasi tentang basic causes atau penyebab utamanya, lalu penyebab secara langsung ataupun tidak langsung terhadap accident, gitu ya. Kemudian struktur daripada accident ini tadi kita sudah bahas, immediate causes adalah tindakan dan kondisi yang berbahaya, sedangkan contributing causes ini adalah dari manajemen, kemudian kondisi mental pekerja ataupun kondisi fisik pekerja. Jadi baik immediate causes maupun contributing causes ini harusnya bisa berdampak ya pada ke struktur accident, sehingga kedua-duanya contributing maupun immediate causes ini harus diperhatikan. Kemudian model daripada accident, jadi kesalahan manusia dalam hal ini menjadi sangat berpengaruh utamanya pada tindakan berbahaya, kemudian untuk organisasi, kemudian job ya ataupun person di sini berpengaruh juga terhadap human failure yang akhirnya nanti menyebabkan tindakan atau kondisi yang berbahaya sehingga terjadi accident. Konsep lain dalam memilih tindakan pencegahan kecelakaan ini melalui 4E, yaitu engineering, education, enforcement, dan enthusiasm. Untuk engineering berarti di sini adalah alat-alatnya yang harus kita perhatikan ya. Kita bisa melakukan penggantian terhadap alat-alat yang sudah rusak, modifikasi proses, menekan dan mengurangi jumlah inventory atau yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan, desain alat pengaman, ya warning system ini harus dikendalikan ya dari sisi engineering. Dari sisi education jelas ya, pelatihan K3, pengetahuan, kemudian untuk semua lini ya, mulai dari pekerja sampai level supervisor atau manager. Kemudian juga penggunaan prosedur ya, masuk di education, kemudian tata cara menggunakan mesin ya, pengetahuan tentang penggunaan alat ini sangat penting sekali, serta penilaian risiko. Untuk enforcement ini peraturan yang harus ditaati ya, jadi penekanan pada peraturan yang harus ditaati. Dan yang antusiasme adalah tentu keterlibatan ya, antusiasme daripada masing-masing pekerja ini harus tinggi di dalam prinsip pengendalian terhadap K3 ya, tanpa adanya engineering, education, kemudian enforcement maupun enthusiast, maka tidak akan terjadi yang namanya pengendalian yang baik pada proses pencegahan accident. Kemudian strategi pencegahan kecelakaan kerja ini didasarkan pada kekerapannya atau frekuensi dari kemungkinan terjadinya accident ya, seberapa sering. Lalu keparahannya juga harus dinilai ya, cost, biaya, serta kombinasi. Ini strategi dalam pencegahan kecelakaan ya, dasarnya adalah di situ. Untuk pendekatan dalam pencegahan kecelakaan ada pendekatan reaktif, jadi kita harus lakukan aksi pencegahan ya. Ini misalnya accident itu sudah terjadi, gitu ya, maka harus dilakukan investigasi, analisis untuk dilakukan pencegahan accident kembali di kemudian. Itu pendekatan reaktif. Kalau pendekatan proaktif berarti kita mencegah dulu ya. Kalau reaktif ini ketika sudah terjadi yang namanya kecelakaan, baru kita lakukan investigasi gitu untuk mencegah kecelakaan yang sama. Sedangkan kalau yang proaktif ini lebih kepada tindakan pencegahan. Ya. Kemudian
itu ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang tindakan pencegahan eksiden ya pada pertemuan kedua kali ini. Jadi bahwasanya eksiden atau kecelakaan dari ketidak berjalannya suatu sistem keselamatan kerja itu bisa dicegah itu dari faktor-faktor tindakan yang berbahaya maupun di kondisi yang berbahaya berkaitan dengan manusianya, sistemnya, organisasinya atau manajemennya, alat-alat yang tersedia serta prosedur kerjanya. Nah, baik itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.